Bapak Ketua Senat, izinkan saya menumpang rasa hormat kepada Bapak Ibu yang telah disebutkan oleh para pembicara sebelumnya. Dalam kesempatan yang mulia ini, ada dua hal besar yang ingin kami sampaikan. Pertama, proyek besar kami selama hampir 20 tahun untuk melakukan proses bridging knowledge. Bridging knowledge, jembatan pengetahuan antara tradisi barat dan tradisi Islam. Jadi proses bridging knowledge inilah kemudian yang mengantarkan kami untuk memberikan judul pidato pengukuhan kami, di mana kami tidak akan membacakan lagi, tentang, dan ini juga diskusi lama saya dengan Prof. Ali Yasak ketika kita memahami tentang konsep fikih. Dalam tulisan saya yang ada sama Bapak Ibu semua, di situ saya mengatakan bahwasanya fikih merupakan bagian atau hal terpenting dalam konsep ilmu sosial Islam. Jadi ketika kita bicara tentang ilmu sosial dengan menggunakan worldview atau paradigma cara pandang yang dalam tulisan pidato saya itu saya sebut dengan Islamic worldview, cara pandang Islam, itu akan memunculkan sebuah konsep bahwasanya para fuqaha, para ulama itu sebenarnya mereka sangat berjasa dalam membangun bagaimana teori-teori rekayasa sosial dalam kehidupan umat Islam. Itu mungkin salah satu tesis yang ingin saya sampaikan, dan itu terus kami lakukan risetnya. Nah, hal tersebut terkonfirmasi ketika baru-baru ini kami mengikuti short course di Üsküdar University di Turki bersama dengan Profesor Arslan Açıkgen, di mana dalam buku beliau juga beliau sampaikan bahwasanya ketika kita ingin belajar tentang worldview Islam, cara pandang Islam, maka fikih itu merupakan salah satu bagian dari ilmu sosial Islam. Mungkin itu adalah beberapa hal yang nanti boleh Bapak Ibu baca dalam makalah kami. Selanjutnya dalam forum yang berbahagia ini, izinkan kami membacakan, karena saya termasuk pemuda Krungmane yang hidup di beberapa tempat, di beberapa negara. Jadi izinkan saya membaca rasa terima kasih saya kepada mereka yang telah berjasa dalam proses pengembaraan akademik saya selama beberapa tahun terakhir. Dalam kesempatan ini, izinkan kami meluahkan memori kehidupan dalam menempuh jabatan akademik tertinggi ini. Sebagai anak kampung dari Krungmane, kemudian menempuh kehidupan di beberapa tempat, mulai dari Aceh Timur, Banda Aceh, Yogyakarta, Kuala Lumpur, Nakhon Si Tamarat, hingga ke Melbourne dalam pengembaraan intelektual. Tentu saja banyak individu yang memberikan pengaruh dalam kehidupan saya. Di Krungmane, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada orang tua saya, almarhum Haji Bustamam Ahmad, dan juga kepada ibunda saya, ada bersama saya pada hari yang berbahagia ini, Hajah Jasmani. Sebagai, ya silakan Kula Mutu. Sebagai anak pedagang kaki lima yang tadi foto kita lihat bersama-sama, saya menyadari betul bagaimana semangat orang tua dalam menyekolahkan 7 putra-putri mereka. Selain saya, terdapat abang saya, almarhum Samsul Akmal, Fitriya Hanum, Novaliata, Fakhrul Rizal, Fitriya Ulfa, Uswatul Afna, dan semua guru-guru saya di Min Krungmane. Mereka yang membuka kunci-kunci pengetahuan melalui pola pembelajaran 1 lidi, 2 lidi. Di Aceh Timur, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru saya di Madrasah Ulumul Quran, Busanul Ulum Langsa. Kendati 3 tahun berada di daerah ini, pengalaman akademik dan interaksi intelektual dengan para guru kami tidak dapat kami nafikan.
Beberapa di antara mereka sudah ada yang berpulang dan ada pula yang masih menyaksikan bagaimana kehidupan kami saat ini. Ketika pindah ke MAPK, horizon intelektual kami semakin bertambah. Ketika para ustadz yang terpilih menjadi guru kami, baik yang berasal dari MAN 1 Banda Aceh maupun UIN Naraniri. Saya harus menyebutkan beberapa guru saya yang telah membuka mata intelektual saya. Saya menyadari betul ada bersama kita hari ini Bapak Murtarir As'ari, itu adalah guru saya. Bapak Dr. Andes Azhari Idris, almarhum Dr. Andes Zakaria Adam, Dr. Andes Rajali Umar, almarhum Dr. Andes Nur Ismail, guru saya Dr. Andes Usman Husin, dan pada hari ini juga beliau hadir bersama saya Dr. Tamizi Jafar. Kepala MAN 1 pada saat itu yaitu Dr. Andes Abdul Majid Ibrahim bersama seluruh MAN saat kami belajar di MAPK. Demikian pula kepada seluruh alumni MAPK 96 di mana sebagiannya telah menjadi kolega kami saat ini di Banda Aceh. Saya satu kelas dengan Profesor Salman Abdul Muttalib. Gelar akademik ini membuktikan bahwa pembelajaran di MAPK tahun 90-an merupakan sebuah loncatan besar bagi anak-anak kampung seperti kami yang ingin membuka horizon intelektual. Ketika pindah ke Yogyakarta, horizon intelektual kami pun semakin terasa. Di sini saya sangat beruntung dapat berguru kepada begawan ilmu yang sangat terkenal yaitu Profesor Nuruzzaman As-Sidiki, anak daripada Profesor TM Hasbi As-Sidiki. Ini yang memberikan semangat kepada saya untuk meniru jejak ayahanda beliau. Saat itu beliau bercanda bahwa nama saya Profesor Nuruzzaman hampir sama karena kami sama-sama punya nama zaman. Adapun begawan ilmu yang sangat disegani di Yogyakarta adalah Dr. Andes Ismail Taib yang telah menjadi guru bagi para guru besar di Yogyakarta, tepatnya di YIN Sunan Kalijaga. Adapun guru-guru kami di kampus ini adalah Profesor Ahmad Min Haji, Profesor Dr. Atok Muzar, Profesor Dr. Amin Abdullah, Profesor Dr. Ratno Lukito, Profesor Dr. Fuad Zem, Profesor Kamsi, Profesor Sa'ad Abdul Wahid, dan sebagainya telah menjadi wasilah keilmuan kami dalam menuntut ilmu di Yogyakarta. Wabil khusus kepada Profesor Ahmad Min Haji yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menimba ilmu secara khusus kepada beliau saat saya menjadi asisten beliau di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga. Ketika pindah ke Kuala Lumpur menuntut ilmu di Universiti Malaya, para guru saya pun semakin bertambah. Di sana saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. M. Zaidi Abdul Rahman, Dr. Baharudin Cefa, Profesor Jomni Tamkin, Profesor Dr. M. Zulkifli, Profesor Dr. Sarifah Hayati, dan masih banyak lagi nama-nama yang tidak sempat kami sebutkan di sini. Pengalaman di UM tentu sangat berkesan karena kami dipertemukan dengan beberapa ilmuwan dan tokoh Aceh yang kemudian menjadi karib kami saat di UIN Naraniri. Bergeser ke Nakhon Sitamarat, di mana saya menjadi staf pengajar di Waliak University. Saya sangat beruntung bekerja di bawah dekan Dr. Utai Julia Kasim, seorang pimpinan yang memberikan kekuasaan, keleluasaan bagi kami untuk mengembangkan keilmuan di Thailand Selatan. Selain dia, saya juga beruntung bekerja sama dengan Dr. Patrick Jory yang kemudian menjadi mentor saya sampai hari ini. Saat ini Dr. Patrick Jory menjadi staf pengajar di Queensland University, sejawat kami di program studi kawasan yang sekarang masih bertahan di Waliak University, kemudian pindah lagi ke Bangkok. Di Thailand, mentor saya yang selanjutnya adalah Dr. Abdul Sabur, salah satu pendiri Aman Internasional yang sejak 2004 telah bersedia menjadi penasihat akademik hingga tahun lalu oleh lembaga ini kami dinobatkan sebagai Presiden Aman Internasional. Setelah menjadi staf pengajar di Waliak University, saya mendapatkan kesempatan musafir ilmu di Latrobe University, belajar ilmu antropologi dari seorang begawan antropolog terkemuka dalam kajian dunia Melayu, yaitu Profesor Joel S. Khan. Dia telah membuka tabir keilmuan kajian antropologi saya bersama Dr. Wendy Mi. Di Latrobe saya juga beruntung dapat bertemu dengan Profesor Dr. Albert Gomez yang kemudian banyak memberikan insight bagi saya dalam mendalami studi Asia Tenggara. Kembali ke Indonesia, ada beberapa mentor saya pada hari ini juga hadir, yaitu Profesor Dr. Yusni Sabi PhD, Profesor Dr. Azum Mardi Azra, dan Profesor Dr. M. Hasbi Amiruddin. Ketiga begawan ini telah menjadikan semangat saya untuk bertahan di Aceh dari segala drama akademik. Karena itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor almarhum Farid Wajidi Ibrahim, seorang motivator ulung dalam memberikan semangat bagi siapapun yang mendengar nasihatnya. Semua para akademisi di UIN Naraniri yang telah menjadi syedara bagi kami dan berproses mencapai gelar akademik.
Terima kasih juga yang mendalam kepada Profesor Dr. Mujibur Rahman yang telah memberikan kesempatan unik kepada kami yang belum pernah berpengalaman di dalam mengelola administrasi akademik di Aceh. Tidak lupa juga kepada seluruh keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum UI Naraniri yang telah menerima kami sebagai bagian dari keluarga sejak tahun 2009. Di Banda Aceh, terdapat kolega saya yang menjadi saudara bagi saya selama belasan tahun. Dr. M. Adli Abdullah, selain abang ipar, juga menjadi penasehat bagi saya, di mana selalu berpesan kepada saya, KBA, tetaplah jadi kopral di kampus, kendati jenderal di luar kampus. Tidak terkecuali kepada Dr. Mukhlisrin Ilyas, hari ini hadir bersama kita, bersama Bandar Publishing yang telah menerbitkan hampir semua buku saya dalam satu dekade terakhir. Dr. Sulaiman Tripa dan Dr. Teguh Mutakin Mansur. Interaksi yang dengan mereka telah menyadarkan saya bahwa kesetiaan kawan dalam berbagai kesulitan untuk memberikan semangat berarti bagi kami sebagai perantau di Banda Aceh. Akhirnya, kepada mereka yang selalu berada di samping saya di rumah, tiada kata yang dapat menggambarkan bagaimana mereka menjadi saksi duka dan nestapa menyaksikan abah mereka dalam berjuang dalam rimba akademik di Aceh. Istri saya, Fitri Zulfidar, yang terus memberikan semangat bagi saya, baik dalam suka maupun duka dan nestapa di Darussalam. Anak-anak saya, ini kalau Satila nonton via YouTube, ya dia sedang berada di luar. Kemudian kepada Ananda Kaisar, Queen Sulekha, Kiara Manahil, Kenarania yang telah menemani kami sampai ke titik perjuangan dalam memperoleh gelar tertinggi ini. Kalian luar biasa. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.